Kisah Yesus mati di kayu salib dan kebangkitannya. Pada waktu itu Yesus ditangkap di Taman Getsemani setelah Yesus berdoa. Lalu Yesus dibawa kepada imam besar. Di sana ada imam kepala tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di sana. Mereka semua mencari kesaksian tentang Yesus, supaya Yesus dapat dihukum mati. Tapi semuanya tidak sesuai. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah orang banyak dan bertanya kepada Yesus, "Tidakkah engkau memberi jawab atas saksi itu terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Lalu Yesus menjawab, "Akulah dia, dan kamu akan melihat manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah langit." Imam besar itu pun menggoyahkan pakaiannya. Dia marah. Lalu dia berkata kepada orang banyak, "Untuk apa lagi kita perlu saksi? Maka bawalah dia dan salibkan dia." Lalu Yesus dibawa kepada Pilatus. Sampainya di sana, Pilatus bertanya kepada Yesus, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Yesus menjawab, "Engkau sendiri yang telah mengatakannya." Pilatus membawa Yesus untuk melihat orang banyak dan bertanya kepada mereka, "Apakah yang telah ia perbuat? Apakah kamu kendaki? Apakah aku bebaskan raja orang Yahudi ini?" Tapi orang banyak itu menjawab, "Salibkan dia, salibkan dia." Lalu Pilatus tetap bertanya kembali, "Tetapi apakah kesalahan yang telah dilakukannya?" Orang banyak itu tetap menjawab, "Salibkan dia, salibkan dia." Maka Yesus dibawa untuk disalibkan. Pada saat itu Yesus membawa kayu salibnya sendiri sampai ia terjatuh di tengah jalan. Di sana, di kerumunan orang banyak, ada seorang yang bernama Simon dari Kirene yang dipaksa oleh para prajurit untuk membawa kayu salib Yesus. Simon Kirene pun mau membawanya. Sampai pada ke Golgota, tempat di mana Yesus disalibkan. Ketika Yesus disalibkan, ada orang yang berkata, "Hai engkau yang mau merobohkan bait suci dan mau membangunkannya kembali, selamatkanlah dirimu." Lalu ada lagi orang yang berkata kepada Yesus, "Hai engkau, orang lain kau selamatkan, tetapi dirimu sendiri tidak dapat kau selamatkan." Di tempat Yesus disalibkan ada dua orang penyamun, yang satu di sebelah kiri dan yang satu di sebelah kanan. Yang di sebelah kanan berkata, "Bukankah engkau Kristus? Selamatkan dirimu dan kami." Tapi yang di sebelah kiri Yesus berkata, "Dia tidak bersalah." Lalu dia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Dan Yesus pun berkata kepadanya, "Sesungguhnya hari ini di dalam engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus." Lalu langit pun menjadi gelap. Sudah tiba waktunya dan Yesus berkata, "Eli, Eli lama sabatani. Allah, Allah, kenapa engkau meninggalkan aku?" Seketika itu juga tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan semua orang menyaksikan. Kepala pasukan melihat semuanya dan berkata, "Sungguh anak itu adalah anak Allah."
Tak lama kemudian, Yusuf Arimatea datang memberanikan diri kepada Pilatus dan meminta mayat Yesus untuk diletakkan dalam gua batu. Dan keesokan harinya datanglah orang-orang iman dan orang Farisi dan berkata kepada Pilatus bahwa mereka pernah mendengar Yesus berkata dia akan bangkit di hari ketiga. Maka para prajurit menjaga gua batu itu dengan baik dan memberi simbol pada pintu gua batu agar Yesus tidak kabur dari kuburnya. Keesokan harinya datanglah Maria ibu Yesus dan Maria Magdalena ke kubur Yesus. Mereka bertemu dengan malaikat. Lalu malaikat itu berkata, "Janganlah kamu takut. Mari lihatlah, Yesus telah bangkit dan ia sudah pergi ke Galilea. Dan katakanlah itu kepada murid-muridnya." Maka Maria bersama Maria Magdalena pergi. Di tengah perjalanan mereka mendapati Yesus. Dan Yesus pun sama berkata seperti malaikat itu, "Katakanlah kepada murid-muridku, beritahukanlah kepada mereka untuk datang ke Galilea dan bertemu denganku." Ibu Yesus, Maria dan Maria Magdalena pergi menemui murid-muridnya lalu berkata demikian. Dan murid-murid Yesus pun berangkat ke Galilea dan di sana mereka bertemu dengan Yesus. Dan Yesus pun berkata kepada murid-muridnya, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman."